rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah para jamaah salat subuh berjamaah di Masjid Al-Barakah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kemampuan untuk hadir melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid. Sungguh kalau bukan karena nikmat dari Allah, kita tidak mampu untuk hadir ke masjid ini melaksanakan ibadah. Oleh karena itu marilah kita terus memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nikmat yang lain yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang. Ini merupakan nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sifat dari nikmat adalah apabila kita bersyukur, maka nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah, akan dibuat langgeng ada pada kita. Namun sebaliknya apabila kita tidak mencuri nikmat tersebut, maka nikmat tersebut akan hilang, akan pergi meninggalkan kita dan akan berbalik. Yang awalnya nikmat menjadi nikmah, ya. Yang awalnya nikmat menjadi sebaliknya, ya, sebaliknya. Jadi bukan sebuah nikmat. Maka marilah kita terus bersyukur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kita nikmat yang banyak. Demikian juga salawat dan salam marilah kita hampaturkan, kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul, Imamul Muttaqin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, dan kita berharap nanti di surga kita dapat berjumpa dengan beliau, berkumpul dengan beliau dan masuk surga bareng-bareng dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami pribadi mengaturkan terima kasih jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan sehingga kami dapat bertatap muka dengan jamaah sekalian. Ini merupakan nikmat yang agung, kita bisa saling berjumpa, saling menyambung hubungan ukhuwah Islamiyah. Semoga dengan hal ini kita semakin kuat persatuannya di atas Islam ini, karena dahulu Pak, pada zaman sahabat setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, seorang sahabat pergi untuk mengunjungi sahabat yang lain. Kalau tidak salah sahabat di Madinah pergi mengunjungi sahabat di Mesir. Maka sahabat di Mesir ini mengucapkan, dia mengatakan, sungguh pertemuan ini merupakan pertemuan yang saya sangat inginkan. Tidaklah seseorang muslim pergi mengunjungi saudaranya tidak ada tujuan lain kecuali untuk berziarah, untuk bertemu, untuk menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah, merupakan itu adalah kebaikan yang besar. Wahai saudaraku, demi Allah di zaman kita sekarang sangat sulit kita bertemu dengan muslim yang lain, katanya gitu. Padahal dulu Pak, pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, apalagi kita di sekarang, ya. Jumlah muslim banyak, namun ketika bertemu sepertinya hubungan ukhuwah itu sulit terjalin. Buktinya ketika kita bertemu berat lisan kita untuk memulai mengucapkan salam, padahal kita tahu dia adalah seorang muslim. Tapi cuman karena alasan belum kenal, maka kita berat untuk mengucapkan salam, ya. Maka pertemuan ini insya Allah kita memohon kepada Allah merupakan tanda keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami nama Taufik Hidayah. Alhamdulillah sekarang tinggal di Bogor Pak, tepatnya di Cimanggu Permai, di dekat Masjid At-Taufik, di dekat Jogja ya, di Cimanggu Permai di sana. Kami asli Palembang, lahir di Palembang, besar di Palembang, sampai menyelesaikan
sekolah SMA di Palembang, kemudian kuliah di Jember. Di Jember kami tinggal 5 tahun di sana, dari 2009 sampai 2014. Kemudian 2014 ke Bogor, langsung ke Bogor, ya. Dan sekarang kami bekerja di Bintang Pelajar Islamic Boarding School yang ada juga di Cimanggu Permai. Itu diamanahi untuk mengurus bagian asrama. Jadi setelah lulus kuliah langsung bergabung dengan Bintang Pelajar sampai saat ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kami untuk sudah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan, dan alhamdulillah sekarang sedang isi lagi untuk yang ketiga. Mohon doanya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan untuk kita semua, dan semoga dengan kita memiliki keturunan yang banyak, ini merupakan tanda kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa inni mukatsirun bikum umam, aku bangga ketika umatku itu banyak, ya. Salah satu niat kita adalah untuk memperbanyak umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbangga dengan banyaknya umat. Mungkin ini perkenalan singkat. Kami menuntut ilmu atau belajar di Jember, Pak, di Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah 5 tahun. Ya, kalau ada yang kenal dengan Ustadz Syafiq, yaitu salah satu dosen kami di sana. Alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau dan belajar dari beliau kurang lebih 5 tahun di sana. Terakhir kami sedang menempuh pendidikan pasca sarjana di Universitas Ibnu Khaldun, mengambil jurusan ekonomi syariah, dan sekarang sedang penyelesaian tugas akhir tesis, gitu. Demikian mungkin perkenalan singkat dari kami. Untuk selanjutnya mari kita kembali ke tema awal yang telah dipublish oleh DKM. Tema kita pada hari ini adalah keutamaan menuntut ilmu. Insya Allah hari ini akan kami bawakan beberapa hadis, beberapa ayat yang menerangkan tentang keutamaan ilmu itu, keutamaan menuntut ilmu tersebut. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu sayang, begitu rahman, begitu rahim kepada kita. Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita. Allah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita nikmat yang kita tidak minta. Itu bukti bahwasanya Allah begitu penyayang dengan kita. Yang kita tidak minta pun Allah Subhanahu wa taala berikan. Mungkin tadi malam sebelum kita tidur terluput dari kita untuk berdoa dan memohon kepada Allah, ya Allah bangunkan kami besok, kembalikan lagi kami dapat bernafas, tetap jalankan detak jantung kami walaupun kami tertidur, ya, buat mata kami tetap dapat melihat, dapat mendengar. Mungkin kita luput untuk berdoa meminta itu, namun Allah Subhanahu wa taala berikan itu semua, limpahkan itu semua, bahkan mampukan kita untuk hadir ke masjid. Ini merupakan nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua bahwasanya nikmat yang diberikan tersebut harus pandai-pandai diolah, harus pandai-pandai dimanfaatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau kalian telah paham bahwasanya nikmat yang aku berikan kepada kalian banyak, maka fadhkuruni, ingatlah terus kepada aku. Adzkurkum, niscaya aku akan berikan balasan, yaitu aku juga akan melihat kalian, mengingat kalian. Washkuruli, maka bersyukurlah kepadaku juga. Wala takfurun, jangan kalian ingkar. Ingkar artinya ingkar atau kufur nikmat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk banyak bersyukur dan banyak mengingat. Dan salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan nikmat yang banyak, beliau bagi-bagi, Pak. Kalau beliau mendapat nikmat yang sedikit, beliau agungkan nikmat tersebut. Jadi kalau nikmatnya sedikit, beliau agungkan seakan-akan nikmat itu begitu besar. Kalau banyak pasti beliau bagi-bagi. Pasti beliau bagi-bagi. Jangankan nunggu yang banyak, yang sedikit pun beliau bagi-bagi.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi di dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wahai sekalian manusia, jika kalian menghitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian Allah ingatkan, innal insana la zalumun kafar. Namun sayangnya manusia itu banyak berbuat zalim, banyak ingkarnya. Jadi Allah ingatkan nikmat Allah itu banyak, bahkan sampai apabila kita menghitung nikmat tersebut, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan Allah ingatkan kita ini banyak zalim dan banyak ingkarnya. Itu pertanda bahwasanya kita harus introspeksi diri agar kita pandai-pandai bersyukur nikmat Allah. Kemudian Nabi SAW mengingatkan ada dua nikmat yang begitu banyak Allah limpahkan kepada manusia, namun dua nikmat ini banyak sekali manusia lalai. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang Allah selalu berikan kepada manusia, namun manusia selalu lalai akan dua nikmat ini. Maka Nabi SAW mengatakan, apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kata Nabi SAW, dua nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Bahkan dikatakan oleh para pepatah Arab, as-sihhatu tajun ala ru'usi as-sihha. Kesehatan itu bagaikan mahkota yang ada di kepala orang yang sehat. Kesehatan adalah mahkota yang ada di kepala orang sehat. Ya, dan tidak ada yang mampu untuk melihat mahkota tersebut kecuali orang yang sakit. Sampai-sampai pepatah Arab mengatakan seperti itu. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang yang sehat. Tidak ada yang mampu melihatnya kecuali orang yang sakit. Artinya kita sadar bahwasanya sehat itu nikmat ketika kita sakit. Begitu juga waktu luang. Kita akan merasakan betapa nikmat waktu luang apabila kita sibuk. Ya, apabila kita sibuk. Ya, beberapa bulan yang lalu lah kita telah merasakan itu. Ya, pemerintah menginformasikan Bismillah. Pemerintah menginformasikan bahkan menghimbau di awal-awal penyebaran corona untuk sholat di rumah, bekerja di rumah, diam diri di rumah. Baru di situ kita merasakan betapa nikmatnya waktu luang datang ke masjid. Maka semua orang memaksa membuka masjid, banyak konten yang disebarkan kenapa masjid dilarang dan lain sebagainya. Disitulah manusia, ketika nikmat hilang baru terasa. Namun ketika nikmat itu ada, disia-siakan. Makanya Nabi mengatakan ada dua nikmat yang banyak sekali manusia lalai, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan betul 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, kesehatan sebelum sakit, luang sebelum sibuk, kaya sebelum miskin, kemudian muda sebelum tua, dan hidup sebelum mati. 5 hal ini yang Nabi SAW ingatkan. Manfaatkan betul 5 sebelum 5. Kalau kita kerucutkan kembali, 5 hal ini baliknya ke nikmat luang dan nikmat kesehatan. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat adalah kita belajar ilmu syar'i. Dan salah satu bentuk mensyukuri nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang adalah kita belajar ilmu syar'i. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian wahai manusia, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dikatakan oleh para ulama tafsir, apa yang dimaksud dengan yang paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas atau yang ikhlas dan paling sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan yang paling baik adalah amalan yang ikhlas lillahi ta'ala dan paling sesuai
dengan praktek, dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan yang paling baik amalnya. Pertanyaan, bagaimana kita mengetahui cara untuk ikhlas? Bagaimana kita mengetahui amal ibadah yang sesuai dengan petunjuk Nabi apabila kita tidak mempelajari ilmu syar'i? Maka sejatinya menuntut ilmu syar'i merupakan kewajiban. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ya, Imam Al-Qurtubi yang memiliki kitab tafsir Al-Qurtubi memaknai makna talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Apa sih makna menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim? Beliau memaknai dengan dua. Wajib ini terbagi dua kata beliau. Yang pertama wajib ain atau bahasa kita fardu ain. Yang kedua namanya fardu kifayah. Kapan kita diwajibkan menuntut ilmu yang jenisnya fardu ain dan kapan kita diwajibkan menuntut ilmu yang fardu kifayah? Beliau mengatakan yang dimaksud dengan fardu ain adalah kita wajib menuntut ilmu atas kewajiban-kewajiban yang menempel pada diri kita. Kita tahu bahwasanya seorang muslim nempel baginya kewajiban rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Maka semua muslim wajib mempelajari ini. Apa itu syahadat, apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa, apa itu haji, wajib dipelajari. Muslim juga memiliki kewajiban rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, pada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Maka muslim pun harus mempelajari hal ini. Ini wajib ain. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kewajiban menuntut ilmu itu adalah sebelum seseorang mengamalkan sesuatu. Contoh, ada seseorang ingin menikah. Maka sebelum dia menikah, dia wajib belajar tentang pernikahan. Apa hak seorang suami, apa hak seorang istri, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Bagaimana cara menikah, bagaimana cara berkhidbah, bagaimana tata cara menikahnya, apa saja syaratnya, apa saja maharnya. Itu dia harus wajib mempelajari hal tersebut. Demikian juga kalau ada yang ingin berpoligami, sebelum melaksanakan belajar dulu. Apa saja hak-hak poligami itu, bagaimana tata caranya, harus belajar. Demikian juga ketika seseorang ingin berjualan, ingin berdagang, maka sebelum dia berdagang, dia harus belajar dulu fikih berdagang. Bagaimana tata cara jual beli, bagaimana adab penjual, bagaimana adab kepada pembeli, bagaimana adab menetapkan harga. Dia harus belajar dulu. Demikian juga ketika dia ingin melaksanakan misalnya perkara yang lain, dia ingin melaksanakan ibadah haji, maka sebelum dia berhaji dia wajib mempelajari haji ini. Bagaimana tata caranya, bagaimana cara berihram, kapan waktu haji, kapan bulan haji, apa kewajiban haji. Ini wajib, namanya wajib ain atau fardu ain. Namun ada sisi yang kedua, ada yang namanya fardu kifayah. Kapan disebut fardu kifayah? Adalah detail agama ini, Pak. Yang fardu kifayah itu adalah detail agama ini. Menguasai ilmu waris, menguasai hukum peradilan Islam, menguasai ilmu tafsir, menguasai ilmu fikih secara mendalam. Yang dalam tanda kutip sejatinya kita tidak sedang menjalankan hal tersebut. Ya, tapi harus ada yang mencari ini. Makanya kita bersyukur ada para ulama yang memang menghabiskan umurnya dengan ilmu untuk memenuhi yang fardu kifayah. Ada sebagian ulama ahli dalam ilmu tafsir, ahli dalam ilmu fikih, ahli dalam ilmu usul fikih, ahli dalam ilmu bahasa Arab, ahli dalam ilmu qiraah dan tajwid. Kita bersyukur. Kenapa? Karena apabila tidak ada orang yang menekuni, semua kaum muslimin berdosa. Karena namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu didekatkan atau dianalogikan paling dekat adalah dengan penyelenggaraan jenazah. Tidak semua orang wajib, tapi kalau jenazah ini tidak diurus, semua berdosa. Itu ilmu yang tentang detail agama ini. Ya, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, itu semua namanya fardu kifayah. Ya. Maka kita bersyukur dengan adanya para ulama. Ya. Maka menuntut ilmu ini merupakan kewajiban. Lantas
Ketika ilmu ini menjadi kewajiban, dan awal dari kewajiban itu kan artinya apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sekarang untuk menguatkan hal ini, Nabi dan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya memberikan motivasi berupa keutamaan menuntut ilmu. Agar apa? Agar orang itu semakin bersemangat. Maka Nabi kita Muhammad SAW memberikan kepada kita sebuah janji, ya, sebuah motivasi yang agung. Beliau SAW bersabda dalam hadis yang cukup panjang. Beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menolong, melapangkan, menjadikan seorang itu bisa bernafas lega, Pak, ya, kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan lapangkan, jadikan dadanya lapang, jadikan dia mudah bernafas nanti di akhirat. Dihilangkan semua kesusahan-kesusahan di dunia dan di akhirat, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan perekonomian orang yang terlilit hutang, kita mudahkan, kita bantu, kita beri pinjaman tanpa tambahan embel-embel ribanya. Kita betul-betul berikan qardul hasan, ya, pinjaman yang baik. Allah Subhanahu wa taala akan beri kita kemudahan nanti di akhirat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Yang dimaksud menutupi aib adalah ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan maksiat, kita tidak umumkan, tapi kita datangi, kita nasihati empat mata. Bukan malah kita tidak nasihati tapi ngomong dengan yang lain. Lihat fulan, begini dan begini. Ini tidak boleh. Ketika kita tutupi, maka Allah akan tutupi aib kita. Dan kita sadar betapa banyak kita memiliki aib yang harus ditutupi. Bahkan kata para ulama ini mengatakan, kalau seandainya kalian, wahai murid-muridku, mengetahui aib-aibku, niscaya kalian, kalau seandainya aib-aibku itu berupa bau, niscaya tidak ada satupun dari kalian yang mau mendekati aku. Tapi karena Allah menutupi aib kita, makanya orang masih mau dekat dengan kita, Pak. Kalau Allah buka semua rahasia kita, mungkin tidak ada mau dekat dengan kita sama sekali. Maka kita perlu untuk menutupi aib saudara kita. Wallahu fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, Allah senantiasa membantu seorang hamba apabila hamba tersebut selalu membantu saudaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu begitu dekat bagi orang yang selalu berbuat baik. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Betapa indahnya, Pak, menuntut ilmu, jalan menuju surga. Dan dalam hadis ini Nabi tidak mengatakan barang siapa yang menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, kemudian paham. Nabi tidak memberikan syarat paham, Pak. Tapi Nabi hanya mengatakan barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Artinya ini, Masya Allah, amalannya cuman yang serius saja menyempatkan diri menuntut ilmu, Allah udah mudahkan jalan menuju surga. Tidak ada syarat kalian harus datang dan harus paham. Tidak ada syarat paham. Datangnya kita saja udah merupakan kebaikan, dimudahkan jalan menuntut ilmu. Ini merupakan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan menempuh jalan menuntut ilmu ada dua macam. Yang pertama adalah betul-betul datang ke majelis ilmu, ke sekolah, ke pondok pesantren, ke ma'had, ke masjid. Ini menuntut ilmu yang nyata, melangkahkan kakinya. Setiap kali dia melangkah, maka itu kebaikan untuk dirinya. Ada yang kedua, menuntut ilmu yang dimaksud adalah dengan dia belajar, berdiskusi, menulis, membaca. Ini juga disebut dengan menuntut ilmu. Ya. Jadi ketika kita belajar dengan buku, ya, kemudian kita mempelajari, menulis dan lain sebagainya, itu juga menuntut ilmu. Namun catatan dari para ulama, orang yang baru awal menuntut ilmu, maka dia harus dibimbing oleh guru. Karena apabila dia hanya belajar dari buku saja, dia akan tersesat pemahamannya. Karena pemahamannya tidak ada yang mengawal.
Gitu. Dia hanya textbook saja, maka butuh belajar dari seorang guru. Dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ada nasihat kata Imam Asy-Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bisittah, wahai saudaraku, kalian tidak akan pernah sukses menuntut ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saumbika bitafsili habibayani, aku akan jelaskan satu persatu. Yang pertama kata beliau, yang pertama zakaun. Kita memiliki logika yang normal, Pak. Artinya akal kita sehat. Yang kedua hirsun, semangat. Penuntut ilmu itu harus bersemangat. Yang ketiga wajtihadun, sungguh-sungguh. Penuntut ilmu itu adalah sungguh-sungguh. Artinya bukan semangat saja, tapi tidak sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguh. Betul-betul memperhatikan, memahami, mendiskusikan, dan berusaha mengamalkan. Yang keempat bulghatun, punya modal. Minimal penuntut ilmu harus beli buku. Kalau penuntut ilmu nggak punya buku, ya bukan penuntut ilmu gitu. Kata para ulama, ya penuntut ilmu itu dikenal dengan pena dan bukunya. Kalau ada orang mengaku penuntut ilmu namun tidak punya pena dan tidak punya buku, ya bukan penuntut ilmu. Yang kelima kata para ulama, kata Imam Asy-Syafi'i adalah wasuhbatu ustazin, yaitu harus dibimbing oleh seorang guru, seorang ustaz. Yang dimaksud adalah di awal menuntut ilmu sampai dia betul-betul memiliki kekuatan memahami ilmu itu sendiri, mandiri. Jadi ada kunci-kunci ilmu. Kalau bahasanya adalah usulnya, pondasi-pondasi ilmu yang harus dipahami dengan guru. Nanti cabang-cabangnya dia bisa memahami sendiri dengan lamanya dia belajar dari seorang ustadz tersebut. Yang keenam adalah watulu zamanin. Menuntut ilmu itu butuh waktu yang panjang. Tidak bisa instan. Kalau kita hidup di sekarang zaman serba instan, maka menuntut ilmu tetap tidak bisa instan. Memang banyak kemudahan, namun tetap membutuhkan waktu yang lama, yang panjang. Bahkan Hasan Al-Basri pernah mengisahkan tentang dirinya. Hasan Al-Basri adalah seorang ulama terkenal yang bahasanya atau ucapan-ucapannya penuh dengan hikmah. Beliau mengatakan ta'allamtul adaba salasina sanah. Aku belajar tentang adab 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma 20 sanah, dan aku belajar tentang ilmu 20 tahun. Hasan Al-Basri belajar 50 tahun. Itu Hasan Al-Basri. Artinya memang butuh waktu yang panjang. Dan Imam Asy-Syafi'i lebih dahsyat lagi. Beliau belajar sejak kecil. Beliau dalam kondisi yatim sejak kecil belajar menuntut ilmu. Sampai beliau tua, beliau tetap menuntut ilmu. Padahal beliau udah menjadi syekh, menjadi ustadz, menjadi alim ulama, menjadi imam, tapi tetap menuntut ilmu. Dan ini diwariskan, beliau mewariskan semangat dan tekad ini kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal saat sakaratul maut, sakit kematiannya, beliau tetap meminta kepada anaknya, ambilkan aku kurasa itu kertas dan pena. Beliau mencatat ilmu, belajar. Maka murid-muridnya mengatakan, wahai imam, engkau sakit dan sakitnya parah. Mungkin ini adalah sakit kematianmu. Kenapa engkau tetap menuntut ilmu? Sampai kapan? Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, ilal mamat, sampai aku meninggal. Atau dalam riwayat yang lain, menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Ini sekelas imam, sekelas ulama yang ternama, yang sampai sekarang namanya kita sebut, tetap menuntut ilmu. Dan lebih ajib lagi Pak, ternyata para ulama yang tua, Abu Bakar, Umar, itu kan sahabat-sahabat tua. Beliau menuntut ilmu itu dalam kondisi sudah lanjut usia. Umar bin Al-Khattab baru hataman Al-Quran ketika umurnya 40 tahun atau 50 tahun. Baru hataman Al-Quran. Artinya baru menyelesaikan hafalan Al-Quran di usia tersebut. Maka ini bukan menjadi kendala bagi kita. Yang penting kita betul-betul bersungguh-sungguh dan memiliki semangat yang kuat untuk menuntut ilmu. Masalah hasil itu murni hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menuntut ilmu namun gak paham, tidak masalah. Karena pemahaman itu adalah hadiah dari Allah. Yang penting kita semangat dan memiliki tekad yang kuat dalam menuntut ilmu. Kemudian Nabi SAW memberikan lagi kabar gembira tentang ilmu. Sebelumnya beliau mengatakan akan dimudahkan jalan menuju surga. Beliau mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dan tidaklah sekelompok manusia, beberapa kaum atau sekelompok manusia berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah
dia membaca kitab Allah, saling mempelajari kitab Allah tersebut di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketentraman, ketenangan, kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dia akan diliputi rahmat Allah. Rahmat Allah turun masuk ke dalam hati-hatinya. Wa haffathumul malaika, dan para malaikat mengelilinginya. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, ada para malaikat yang tugasnya memang menghadiri majelis-majelis ilmu dan mereka saling menumpuk, berebut untuk menaungi orang yang sedang menuntut ilmu tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan ini lebih dahsyat lagi, penuntut ilmu, orang yang berada di masjid-masjid Allah untuk menuntut ilmu, Allah akan puji-puji, Allah akan sanjung-sanjung di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Siapa makhluk yang ada di sisi Allah? Para malaikat. Apa sifat malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu taat, tidak pernah maksiat, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di antara manusia ingin mendapatkan ketenaran, popularitas, menjadi terkenal. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, Nabi SAW janjikan kepada kita, kalau kita ingin terkenal, kalau kita ingin tenar, kalau kita ingin populer, caranya mudah, Pak. Tinggal hadir di majelis ilmu, kita akan tenar, kita akan populer, kita akan terkenal. Tapi bukan di hadapan manusia. Kita akan tenar di hadapan Rabbul Izzati wal Jalal, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang langsung memuji adalah Allah, di hadapan manusia, di hadapan bukan manusia, malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji kita di hadapan para malaikat yang suci, yang tidak pernah bermaksiat, itu merupakan keterkenalan yang paling dahsyat, paling agung. Kalau kita terkenal di sisi manusia, sebagus apapun kita tetap akan dicaci oleh mereka. Ketika kita ada satu kesalahan, maka kita langsung dicaci oleh orang tersebut. Tapi apabila kita terkenal di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan nama kita. Dan itu kita dapat ketika kita menuntut ilmu. Sekali lagi kami garis bawahi, dengan menuntut ilmu, bukan dengan paham ilmu. Menuntut ilmu. Jadi syaratnya dalam tanda kutip lebih ringan. Allah dan Rasulnya tidak memberikan syarat paham ilmu, tapi menuntut ilmu. Karena pemahaman merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Kemudian Nabi memberikan penjelasan yang tegas, barang siapa yang amalnya sedikit, nasabnya tidak dapat menjadikan amalnya banyak. Ini jangan mentang-mentang saya keturunan Nabi tapi malas ibadah, malas menuntut ilmu, berarti saya tetap memiliki kedudukan yang tinggi. Tidak bisa. Waman batta'a bihi amaluhu, barang siapa yang amalnya sedikit, amalnya pelan, lam yusri' bihi nasabu, tidak akan mampu mempercepat nasabnya. Nasabnya itu tidak akan mempercepat amalannya. Yang dapat mempercepat amalannya adalah dirinya sendiri, yaitu dengan cara beramal. Jadi tidak ada dalam kamus kita anaknya ustadz langsung jadi ustadz, nggak ada, Pak. Karena anaknya ustadz juga harus menuntut ilmu. Kalau anak ustadz nggak menuntut ilmu, ya nggak pernah jadi ustadz. Anaknya ulama tidak bisa otomatis jadi ulama, kecuali anaknya menuntut ilmu baru jadi ulama. Bahkan lebih dekat lagi untuk pemahaman kita adalah anaknya Nabi belum tentu jadi Nabi. Nabi Muhammad Nabi, anaknya Nabi? Tidak. Jadi tidak otomatis. Bahkan ada Nabi yang diuji dengan anak. Jadi nasab ini dalam tanda kutip kami menjelaskan tidak ada hubungan nasab dengan ilmu, itu tidak ada. Siapapun kita, walaupun kita bukan keturunan Nabi dalam tanda kutip, bukan ahlil bait, kita tetap punya kesempatan untuk dapat menguasai ilmu itu. Ya, Nabi Nuh, anak kandungnya kafir, Pak. Anak kandungnya Nabi Nuh kafir. Ya. Jadi tidak serta-merta saya keturunan Nabi langsung pintar gitu, tidak. Atau saya bukan keturunan Nabi berarti saya tidak akan pintar gitu, tidak. Kita punya kesempatan yang sama, ya. Kesempatan kita sama dalam menuntut ilmu. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat menaruh sayap-sayapnya. Apa yang dimaksud dengan menaruh sayapnya? Artinya menghormati, Pak. Ridwan li talibil ilmi, karena mereka ridho, karena mereka sayang, karena mereka cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu.
Kemudian Nabi SAW mengatakan wa innahu la yastaghfiru lil alim man fis samawati wal ard hatta al hitanu fil ma. Bahkan orang-orang yang memiliki ilmu akan dimintai ampunan oleh semua yang ada di langit dan ada di bumi. Sampai-sampai ikan yang ada di dalam lautan pun memintakan ampun untuk dirinya. Ustaz, emang ikan bisa minta ampun? Ustaz? Betul, ikan, bahkan bebatuan Pak, itu berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya kita tidak paham dengan bahasa mereka. Ya, kita tidak paham dengan cara berzikirnya mereka. Namun mereka tidak ada satupun makhluk Allah kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti dengan kisahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Allah berikan mukjizat dapat mendengar bahasa hewan, bahasa binatang. Cuman kita tidak bisa. Hewan-hewan dan benda-benda yang ada di dunia ini semuanya bertasbih kepada Allah. Yang sukar atau yang malas bertasbih hanya manusia Pak, dan jin. Kalau makhluk-makhluk lain itu semua taat. Ya. Cuman manusia saja yang jarang untuk berzikir kepada Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan orang yang punya ilmu dibandingkan dengan orang yang rajin ibadah. Nabi bandingkan antara yang rajin ibadah dengan yang punya ilmu. Keutamaannya seperti apa? Kafadlil qamar ala sairil kawakib. Sebagaimana bulan dibandingkan dengan bintang. Coba bayangkan ketika bulan purnama dengan bintang-bintang di sekitarnya. Lebih terang mana Pak? Ya bulan purnama. Itulah keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu lebih terang, lebih punya keutamaan daripada ahli ibadah. Seakan-akan kita membahas ini, berarti ahli ibadah belum tentu berilmu. Betul, ahli ibadah belum tentu berilmu ya. Tapi sebaliknya orang yang berilmu harusnya dia ahli ibadah, karena ilmunya akan dituntut apabila dia tidak mengamalkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu namala taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa-apa yang tidak kalian amalkan? Maka orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang beribadah ya, karena orang beribadah belum tentu dia punya ilmu. Bisa jadi hanya modal semangat saja ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan innal ulama hum warasatul anbiya. Sesungguhnya orang-orang berilmu, para ulama adalah pewarisnya para nabi. Pewarisnya para nabi. Fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Karena para nabi dan rasul itu ketika wafat tidak mewariskan emas ataupun perak, tidak mewariskan harta. Ya, yang kita tahu peninggalan harta itu korun, makanya kita kenal harta karun. Tidak pernah kita mendengar ya harta para nabi, nggak ada. Ya, maka ketika para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, emas ataupun perak ataupun harta benda yang lain, mereka mewariskan apa? Kata Nabi SAW, wa innama warrasul ilma. Sejatinya para ulama, sejatinya para nabi dan rasul mewarisi ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi dan rasul ini, sejatinya dia dapat bagian waris yang begitu besar. Jadi ketika kita belajar ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, sejatinya kita sedang berburu warisan para nabi. Yang kita dapat hari ini atau yang kita berusaha untuk mendapatkan hari ini adalah warisannya para nabi, yaitu berupa ilmu berasal dari Allah dan dari para nabi dan rasul ya. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kita, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kata Nabi SAW, jika kalian melewati taman-taman surga, maka duduklah sejenak di taman-taman surga tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Rasul, yang dimaksud taman surga itu apa? Maka Nabi SAW mengatakan, hilakut zikir, yaitu majelis-majelis ilmu. Jadi Nabi katakan majelis ilmu, ya, halakoh yang kita lakukan seperti ini merupakan taman-taman surga. Ini merupakan keutamaan. Ini Nabi SAW samakan. Ya, majelis kita hari ini adalah dengan taman-taman dari taman-taman surga. Ya, ini merupakan keutamaan. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan jadikan dia paham dengan agama. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah jadikan dia paham dengan agama. Jadi paham agama adalah tanda Allah ingin kebaikan untuk kita. Dan Allah tidak mengatakan barang siapa yang Allah ingini kebaikan, Allah jadikan dia orang kaya. Tidak. Barang siapa yang Allah ingini kebaikan, Allah akan jadikan dia memiliki jabatan. Tidak. Tapi yang Allah katakan adalah siapa yang Allah ingini kebaikan, maka Allah akan jadikan dia paham agama. Kita bertanya, kok bisa begitu? Kenapa paham agama menjadi tanda kebaikan? Ketika seseorang paham tentang agama, maka dia akan jauh dari perbuatan maksiat, dekat dengan perbuatan amal soleh, karena dia punya ilmunya, paham agamanya. Ketika dia mencari nafkah, maka dia akan menjauhi segala jalan yang dilarang oleh Allah. Bahkan dia mencari hanya yang baik-baik saja. Ketika dia paham agama, dia akan tahu posisinya ketika dia mencari nafkah. Ketika Allah menyeru, dia akan pergi menuju seruan Allah. Dia akan tinggalkan jual belinya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh jual beli yang ia lakukan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang punya ilmu agama, dipahamkan oleh Allah ilmu agama, maka itu tanda kebaikan. Ketika dia punya kebaikan, dia akan mampu untuk berbuat baik dengan keluarganya, berkata santun dengan istri dan anaknya. Sebaliknya, apabila orang tidak paham ilmu, seorang lelaki, seorang suami akan mudah merendahkan istri. Mungkin ini juga ketika istri hanya di rumah, orang yang tidak paham ilmu agama akan merendahkan pekerjaan istri. Bahkan ketika ditanya apa pekerjaan istri, ya tidak kerja, di rumah saja. Coba dibalik, sekarang dibalik. Istri yang kerja, kita di rumah. Apakah kita mampu mengelola rumah? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Pekerjaan istri itu adalah pekerjaan yang berat. Dan sayangnya tidak digaji, Pak. Kerjanya 24 jam. Coba kita ingat-ingat ketika bulan puasa, Pak. Benar nggak istri kerja 24 jam? Betul, Pak. Beliau harus bangun lebih dulu untuk mempersiapkan sahur kita. Dan beliau harus makan terakhir setelah kita makan. Di saat kita mungkin bisa tilawah, bisa zikir, bisa datang ke masjid, di sore hari menunggu berbuka, istri kita sibuk untuk mempersiapkan buka puasa. Ketika kita Masya Allah dapat khusyuk menjalankan ibadah tarawih, bayangkan istri kita. Bagaimana dia harus mengasuh anaknya, mendiamkan anaknya yang rewel. Apabila kita tidak memahami ilmu agama, kita akan mudah merendahkan istri kita. Padahal istri kita adalah orang yang paling berjasa dalam keluarga kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah manusia terbaik dengan keluargaku. Ketika kita punya ilmu agama, kita akan paham hal ini, Pak. Kita tidak mungkin berkata kasar dengan istri kita. Betul, istri kita punya banyak sekali keburukan. Banyak. Demikian juga kita, banyak keburukan. Tapi ketika kita melihat istri kita, jangan lihat keburukannya. Lihatlah kebaikan yang dia punya. Karena di setiap manusia pasti ada dua sisi, gelap dan terang. Tinggal kita pilih, kita mau lihat yang terang ataupun yang gelap. Ketika kita punya ilmu agama, kita akan mampu melihat yang terang. Dan kita akan maafkan yang gelap. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak punya ilmu agama, kita akan fokus pada kegelapan itu saja. Ya, dan seakan-akan istri tetangga lebih baik daripada istri kita. Ya, dengan pepatah yang sering kita dengar, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Padahal istri kita adalah yang terbaik untuk kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku ini hanya membagi saja. Yang sejatinya memberi adalah Allah. Artinya apa? Nabi ini hanya menyampaikan saja. Yang sejatinya memberi pemahaman tentang agama kepada kita murni Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah.
teruslah kalian bertakwa kepada Allah. Allah akan menjadikan kalian berilmu, menjadikan kalian paham. Jadi kunci paham agama adalah takwa. Dan kita tidak akan pernah bertakwa kalau kita tidak menuntut ilmu. Jadi muter di situ aja, Pak. Ilmu itu luar biasa. Walan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Dan senantiasa umat Islam ini akan tegak di atas kebenaran. Tidak ada yang dapat menjadikan dia berbelot, tidak akan ada yang mampu mencelakakannya sampai Allah menentukan keputusannya. Artinya tetap ada kaum muslimin yang teguh mempertahankan perjuangan Islam ini. Kemudian yang lain dari hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Beliau SAW mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'an ini, dengan kitab ini sebagian kaum, wa yada'u bihi akharin, dan Allah merendahkan kaum yang lain. Kata para ulama, apa yang dimaksud dengan meninggikan sebagian kaum dan merendahkan kaum yang lain adalah Allah meninggikan kaum-kaum yang mau belajar dan memahami kitab Allah. Dan Allah merendahkan kaum-kaum yang tidak mau mempelajari dan memahami kitab Allah. Artinya ketika kita mempelajari kitab Allah, Al-Quran, As-Sunnah, sejatinya kita sedang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, dan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Dengan berilmu, dengan kita mempelajari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Kemudian Nabi SAW memberikan sifat bagi orang yang mempelajari ilmu. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu ini akan dibawa oleh para ulama yang adil. Artinya orang yang belajar ilmu dia akan menjadi orang yang adil, akan menjadi orang yang jujur. Kenapa? Dengan ilmunya dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan memberantas penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, menolak kebohongan pelaku kebatilan, dan menolak tafsiran-tafsiran orang yang tidak mengetahui ilmunya. Terakhir yang dapat kami sampaikan, Nabi SAW pernah bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia ini Allah bagi untuk 4 jenis manusia. Dunia seisinya ini Allah bagi untuk 4 jenis manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah kelompok manusia yang Allah berikan ilmu dan harta. Kelompok pertama adalah kelompok manusia yang Allah berikan ilmu dan harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasilu fihi rahimahu. Dengan hartanya dia menyambung tali silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dengan ilmunya dia tahu hak-hak harta. Dia tahu bahwasanya hak hartanya ini bukan hanya milik dia, tapi milik Allah, dan dia harus bagi. Ya, dia harus tunaikan zakatnya, dia harus tunaikan infaknya, dia harus tunaikan sedekahnya. Ya. Fahadza bi afdhalil manazil. Kelompok manusia jenis pertama adalah manusia yang paling utama. Dia punya ilmu dan punya harta. Dengan ilmunya, hartanya dijaga, sehingga dia menunaikan. Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali dirinya hadir, baik dengan fisiknya ataupun dengan hartanya. Kemudian yang kedua, kelompok manusia yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Kelompok kedua adalah manusia yang Allah berikan ilmu, namun Allah tidak berikan banyak harta. Dia punya ilmu namun tidak punya banyak harta, seperti kelompok pertama. Fa huwa shadiqun niyyah. Dan orang kedua ini karena dia punya ilmu, dia punya tekad bulat. Jujur dia dengan niatnya, Pak. Dia mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan." Ya Allah, kalau Engkau anugerahkan kepadaku harta sebagaimana harta kelompok satu, aku pasti akan bersedekah, berderma, melakukan kebaikan, melakukan kebajikan sebagaimana kelompok yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
fa huwa bi niyyati fa ajruhuma sawa. Dengan niat yang benar, dengan niat yang jujur, dia mendapatkan pahala nomor 1. Dia tidak punya harta tapi cuma punya ilmu. Karena niatnya betul, Allah jadikan dia punya pahala seperti pahala nomor 1. Kemudian yang ketiga, Pak, ya, kelompok manusia yang ketiga, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman, yaitu kelompok yang Allah berikan harta namun tidak Allah beri ilmu. Apa yang dia lakukannya? Dia punya harta nggak punya ilmu. Kira-kira ngapain, Pak? Bermaksiat, ya. Fahuwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin. Dia habiskan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah, karena nggak punya ilmu dia tidak bertakwa dengan hartanya. Wala yasilu fihi rahimah wala ya'lamu lillahi fihi haqqah. Dia juga tidak menyambung tali silaturahim dengan hartanya yang banyak. Dia juga tidak tahu hak-hak hartanya. Bahkan tidak ada satu jalan keburukan kecuali dia habiskan hartanya di sana. Tidak ada satu perkara yang dapat menyerumuskan dia dalam neraka, dia pasti ada di sana. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Apa kata Nabi SAW? Fahadza bi ahbasil manazil. Inilah kelompok manusia yang paling hina, paling rendah, paling buruk. Dia punya harta tapi tidak punya ilmu. Kelompok yang terakhir mirip dengan kelompok 2, punya andai-andai. Wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma. Hamba yang tidak Allah berikan harta, tidak juga Allah berikan ilmu. Sudah tidak punya ilmu, tidak punya harta. Sudah tidak punya harta, tidak punya ilmu. Fahuwa yaqul, dia pun berkata, berniat, lau anna li malan misla mali fulan la amiltu fihi bi amali fulan. Kalau seandainya Allah berikan aku harta, pastilah aku akan beramal sebagaimana amalan kelompok ketiga. Kenapa dia berandai-andai seperti kelompok 3? Karena apa yang dilakukan oleh kelompok 3 itu sesuai dengan hawa nafsu, Pak. Maksiat itu kan lebih dekat dengan nafsu kita, Pak. Maka orang nomor 3, karena dia tidak punya ilmu, dia ikuti hawa nafsunya. Dan kelompok 4 yang tidak punya ilmu dan tidak punya harta, ngelihat kelompok 3, takjub, enak banget jadi fulan. Bisa ke diskotik, bisa narkoba, bisa begini, bisa begitu, bisa tempat maksiat, bisa ke Las Vegas, Las Vegas, Makau, segala macam gitu. Dia pengen, ya Allah, kalau Engkau berikan aku rezeki sebagaimana kelompok 3, pastilah aku melakukan amalan seperti dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa huwa bi niyyati fa wizruhu masawa. Dengan niatnya tersebut Allah jadikan dia punya dosa sebagaimana dosa kelompok 3. Sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi dari hadis-hadis yang kita baca ini, betapa pentingnya kita memiliki ilmu agama. Tidak apa-apa, Pak, kalau kita nggak punya harta. Yang penting punya ilmu, karena dengan ilmu itu kita bisa mendapatkan pahala kelompok orang yang punya harta. Teringat satu hadis Nabi SAW mengatakan, datang kepada Nabi SAW orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin, yaitu orang-orang yang tinggal di Mekah berhijrah ke Madinah. Dia tinggalkan harta bendanya di Mekah demi berhijrah di Madinah. Di Madinah mereka tidak punya harta, jadilah mereka ahlus sufa yang tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi. Karena nggak punya rumah, tinggal di sana. Kemudian ada orang Ansor, orang-orang penduduk asli Madinah, yang mereka, kehidupannya di situ. Dia punya kebun kurma, bertani, berkebun di sana, punya harta. Dengan hartanya mereka bisa berderma, melakukan kebajikan. Maka orang-orang muhajirin iri datang kepada Nabi. Zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya panen kebaikan. Kami ingin seperti mereka. Kata Nabi SAW, bagaimana mungkin mereka mengambil kebaikan yang banyak? Apa yang kalian maksud? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumun wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kata para sahabat muhajirin, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta yang mereka punya, sedangkan kami tidak bisa, ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu hendaklah engkau setelah sholat mengucapkan subhanallah 33 kali,
Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, itu sama seperti amalan yang mereka lakukan. Maka orang-orang miskin ini senang, alhamdulillah, walaupun nggak punya harta tapi dapat pahala seperti orang-orang kaya. Kemudian ternyata orang kaya dengar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dia tetap bersedekah, tapi juga mengucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Setelah sholat, ngadu lagi para sahabat yang muhajirin ini. Ya Rasulullah, orang-orang kaya juga melakukan amalan seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kalau begitu, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ia pilih. Artinya ketika kita punya ilmu, kita punya motivasi untuk selalu berbuat baik, Pak. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, jauh kita ngelihat. Oh iyalah, orang kaya biarin aja, kita mah miskin. Kita mah kalau punya uang, mungkin mau jalan-jalan ke Bali, ke Las Vegas, ke Macau, dan lain sebagainya. Ya, maka dengan kita mempelajari beberapa ayat dan beberapa hadis ini, semoga menjadi pemantik motivasi kita untuk selalu istiqomah belajar. Dan belajar tidak mengenal umur, Pak. Karena tadi, untuk mendapatkan kemudahan masuk surga, tinggal hadir ke majelis ilmu, tinggal mempelajari ilmu. Masalah paham itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ada pertanyaan, Pak? Ana lupa bawa hadiah. Kalau bawa hadiah mungkin Ana yang bertanya. Iya, silakan, Pak. Mengenai tadi kan dijelaskan di hadis menyebutkan bahwa man sanad tariqan datang sujud. Itu pendidikan menuntut ilmu di sini yang dimaksud apa saja? Maksudnya pendidikan agama kah? Kalau sekarang ini kita banyak menuntut ilmu dunia, ilmu umum. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai menuntut ilmu yang nanti akan lebih mudah untuk mendidik kita? Terus yang kedua, Ustaz, mengenai tadi kalau saya yang pendapat Imam Syafi'i yang ada 6 syarat ya. Iya. Yang pertama kalau tidak salah mengenai logika, Ustaz. Iya. Logika di sini maksud apa ya, Ustaz? Maksudnya ada kalanya kan suatu ibadah yang ditentukan Allah itu kadang-kadang tidak, dalam tanda kutip, tidak masuk akal, tidak di luar logika manusia. Itu minta penjelasan dari kita. Baik, masya Allah. Satu lagi, Ustaz. Ada lagi. Mengenai ini, saya pernah dengar mengenai entah itu hadis atau petua atau semacamnya mengenai tuntutan ilmu sampai dengan negeri Cina. Mau konfirmasi aja tuh. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Yang pertama, wallahu a'lam bishawab, ya. Yang pertama yang dimaksud dengan apa tadi, Pak? Menuntut ilmu itu apakah hanya ilmu agama atau ilmu dunia? Maka dari pembahasan yang tadi kita sampaikan, bahwasanya dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu agama. Ya. Di man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga, adalah ilmu agama. Ilmu agama. Namun para ulama juga membagi. Sejatinya menuntut ilmu ini ada tingkatannya. Tadi seperti yang kita jelaskan, ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Fardu ain tadi udah dijelaskan, fardu kifayah tadi sudah disinggung. Nah, di fardu kifayah juga ada dua jenis, Pak. Kalau saya menggunakan bahasa dari Ustadz Beni Sarbeni, mudir pondok Sabilun Najah di Bandung, beliau mengatakan yang fardu kifayah ini ada dua. Ada muqawwimat, ada mukammilat. Muqawwimat itu penguat, yang tadi Anda sampaikan. Ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu shorof, ini namanya penguat. Ya, ada yang mukammilat, yang hanya penyempurna saja, yaitu ilmu-ilmu dunia. Ilmu-ilmu dunia. Seperti ilmu kedokteran, ilmu persenjataan, pertempuran, ilmu apalagi teknologi, dan lain sebagainya. Kaum muslimin tetap harus ada yang menguasai ini. Contoh yang paling sering disampaikan oleh para ulama adalah kedokteran, Pak. Kedokteran. Ini harus ada orang muslim ahli di kedokteran. Ahli. Karena apa? Karena kalau bukan orang muslim,
maka pengobatan ini akan liar, tidak ada standarisasi kehalalannya. Maka harus ada. Ya, contoh bidan misalnya. Ya, yang menyambut lahir itu harus ada muslimah yang tahu batasan dan adab-adabnya. Jangan sampai orang kafir gitu, jangan sampai orang non-muslim yang pegang. Karena kalau orang non-muslim yang pegang, ngawur mereka, nggak punya standar, nggak punya etika, nggak punya adab. Maka belajar yang seperti ini yang sifatnya sebagai penyempurna juga akan mendapatkan pahala yang sama insya Allah. Tapi dengan satu syarat, ketika seseorang menggeluti bidang itu, dia betul-betul harus jadi ahli. Nggak boleh dia hanya setengah-setengah, asalan saja. Kalau hanya asal-asalan saja, dia tidak dapat keutamaan tersebut. Jadi ketika dia belajar ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu nuklir, ilmu apapun, dia harus niat betul-betul jadi ahli di bidangnya. Jadi ketika dia jadi ahli, Islam itu naik derajatnya, Pak. Dan ini terbukti. Ya, ahli matematika misalnya. Atau terakhir yang penemu 4G, mungkin Bapak-Bapak udah pernah dengar, yang penemu 4G itu orang Indonesia. Ya, orang Indonesia, penemu 4G dan muslim, janggutan. Gitu. Dan banyak lagi, ya ilmuwan-ilmuwan muslim banyak. Cuma nggak diekspos aja oleh media. Ya karena itu tampilannya muslim gitu. Pakai koko, mungkin pakai koko ya, pakai baju yang beradab, pakai peci, pakai ada janggutnya gitu, nggak diekspos gitu. Padahal kaum muslimin itu banyak keutamaannya. Maka apabila kita belajar ilmu-ilmu umum dalam tanda kutip, maka kita harus niatkan jadi ahli dan dengan itu kita akan mendapatkan pahala yang sama. Tapi kalau untuk coba-coba aja nggak dapet, Pak. Jadi dari niatnya dulu kita belajar ekonomi misalnya, itu betul-betul didalami ekonominya. Biar kita menjadi pionirnya di sana. Jadi semua kalau ada permasalahan orang merujuk ke kita. Ketika orang merujuk kepada kita, kita akan menjawab dengan standar Islam. Gitu. Kita misalnya ditanya tentang ekonomi misalnya, maka kita katakan ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berkeadilan. Menjauhi namanya penipuan, menjauhi kezaliman, menjauhi penindasan, itu ekonomi Islam. Gitu. Ketika kita misalnya pertempuran misalnya, kita harus ahli di pertempuran, misalnya ada yang di Akmil, Akpol dan lain sebagainya. Itu ketika dia jadi pionirnya, dia akan ditanya bagaimana sih peperangan, maka dia akan mengatakan standar Islam. Peperangan yang benar adalah peperangan yang pertama adalah niatnya adalah meninggikan kalimat Allah. Yang kedua, ketika dia berperang, yang pertama kali dikatakan bukan langsung ditembak, bukan langsung diserang, tapi ditawarkan keislaman. Yang ketiga adalah ketika dia berperang, dia harus melihat siapa yang harus dia perangi. Anak-anak kecil, perempuan, dan lansia itu tidak diperangi, Pak. Jadi yang diperangin itu yang punya senjata aja. Kalau kakek-kakek bersembunyi di rumah nggak boleh dibunuh. Bayi, anak kecil nggak boleh dibunuh. Perempuan yang nggak ikut berperang nggak boleh dibunuh. Ada etika dan adabnya. Bahkan etika adab berperang dalam Islam itu jangankan manusia, Pak. Pohon-pohon aja tidak boleh ditebang kecuali karena kebutuhan. Ini bukan karena perang semua dihabisi, tidak. Dan luar biasa, Islam itu contoh di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat berperang, bertemu dengan orang kafir. Ketika pedangnya sudah dihunus dan orang kafir itu telah dibawa, telah menyerang, orang kafir itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersyahadat di detik itu. Kata sahabat yang pedangnya telah terhunus dan siap memenggal orang tersebut, sesungguhnya engkau bersyahadat karena takut pedang dipenggal sama dia, mati. Sahabat yang lain melihat setelah peperangan, sahabat yang lain melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, dia membunuh orang yang bersyahadat. Dipanggil oleh Rasul. Kenapa engkau bunuh? Ya karena dia mengucapkan itu karena takut pedang. Nabi bertanya, apakah engkau telah belah dadanya sehingga engkau dapat menghukuminya dia karena takut pedang? Qatalahumullah, engkau telah membunuhnya, Allah akan memerangi dirimu. Nabi SAW marah. Artinya ada etika-etikanya dalam peperangannya. Ketika kita ingin jadi ahli di sana, ketika kita ingin belajar di sana, maka jadilah ahli. Ketika kita jadi ahli, ucapan kita akan didengar dan akan memiliki perubahan bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, fatwa-fatwa atau ucapan, jawaban-jawaban pertanyaan kita itu berpengaruh positif bagi umat ini, terutama umat Islam. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan logika, ya. Sebenarnya kalau terjemahan asalnya atau letterlocknya az-zaka'u, artinya kecerdasan. Ya.
Tapi kan apabila kita bicara cerdas ini banyak yang sensitif, Pak. Gitu. Wah, Anda nggak cerdas berarti Anda nggak bisa nuntut ilmu. Nah, makanya Anda artikan adalah dia punya nalar yang normal. Artinya dia itu bisa berpikir normal, Pak. Dia punya standar berpikir yang normal. Dia bukan, ya mohon maaf, dia bukan orang yang idiot yang diajak ngomong nggak nyambung gitu, bukan. Tapi dia orang yang normal, memahami pembicaraan. Itu yang dimaksud dengan logika yang normal tadi gitu. Dan ketika kita memiliki kecerdasan yang seperti itu, atau kita memiliki pikiran seperti itu, atau memang kita cerdas, kita juga tidak boleh menuhankan pikiran, tidak boleh menuhankan akal. Karena begitu banyak syariat agama Allah yang tidak bisa kita nalar dengan pikiran secara liar gitu. Contohnya saja, ini yang ditentang oleh orang-orang musyrik ketika Nabi SAW mengabarkan bahwasanya beliau Isra dan Mi'raj. Itu kan nggak masuk logika. Manusia zaman dulu belum ada pesawat, dari kota Mekah sampai ke Baitul Maqdis hanya dalam semalam. Bahkan dari Baitul Maqdis naik ke langit ke-7, PP lagi. Kan nggak masuk logika. Maka orang musyrik nggak mau mengimani. Nggak mungkin lah Muhammad lagi ngayal gitu. Bahkan dikatakan tempat tidurnya Nabi itu masih berasa panas ketika beliau kembali. Artinya sebentar sekali itu perjalanan. Ya, bagaimana nggak sebentar, Pak? Buraq itu kecepatannya sejauh mata memandangnya dia. Satu dia melangkahkan kaki, buraq itu ya sejenis kuda, tapi lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Namanya bighal. Seukuran itu buraq. Buraq itu langkah satu dia melangkah itu sejauh mata memandang. Mana pandangan terakhir dia, itu kakinya berada. Ini cepat sekali memang kan. Maka orang-orang musyrik dengan logikanya tidak mau menerima. Datanglah Abu Bakar, atau datanglah orang musyrik kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak mendengar dari Nabi. Abu Bakar As-Siddiq mendengar dari orang musyrik. Tujuannya agar Abu Bakar ini menolak pernyataan Nabi Muhammad, dan Abu Bakar kembali murtad, balik ke agamanya. Wahai Abu Bakar, tuh lihat temanmu sudah mulai error ya. Sudah makin gila. Dia mengatakan dia dari Mekah ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, kemudian dia naik ke langit ke-7, kemudian pulang lagi ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis balik lagi ke Mekah. Dia sudah mulai tambah gila. Apa jawaban Abu Bakar? Kalau apa yang engkau ucapkan betul datangnya dari Muhammad, maka yang lebih aneh daripada itu pun aku percaya. Maka sejak itulah Abu Bakar diberikan julukan As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Karena dia membenarkan kejadian Isra Mi'raj bukan dari lisan Muhammad, tapi dari lisan orang musyrik. Dan dia mengatakan, andai itu keluar dari Muhammad, aku percaya. Jangankan itu, lebih dahsyat dari itu, aku pun percaya. Asal keluar dari Muhammad. Gitu. Jadi logika kita harus taat kepada syariat. Karena tidak semua dapat kita logikakan. Tapi dengan perkembangan ilmu yang kita miliki, wawasan kita bertambah, lama-lama yang awalnya tidak masuk akal jadi logika kita, Wak. Maka penting kita dengan menuntut ilmu. Ya. Dan terakhir pertanyaan tentang utlubul ilma walau bisin, ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dalam kitab-kitab hadis dikatakan oleh para ulama itu tidak dinamai sebagai hadis. Ya, itu bukan sebuah hadis, itu hanya ucapan dan perkataan saja. Ya, hikayat gitu. Itu bukan hadis. Jadi tidak boleh kita sandarkan kepada sabda Nabi SAW. Yang merupakan sabda Nabi SAW adalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Bahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu pun bukan sabda Nabi. Menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat itu bukan sabda Nabi. Itu perkataan para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan semisalnya. Jadi ini hanya hikayat saja. Tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kenapa misal dikatakan kenapa harus ke negeri Cina? Mungkin peradaban Cina waktu itu sudah maju. Gitu. Mungkin ya, wallahu a'lam bishawab. Karena mereka dikenal dengan jalur sutra dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menuntut ilmu, standarnya bukan Cina ya, Pak ya. Standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi jangan juga kita salah kiblat ya. Kiblatnya adalah Cina. Apa yang dipraktikkan Cina menjadi landasan, yang enggak.
Yang landasan kita ada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang tadi disampaikan hanya hikayat saja, bukan merupakan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Cukup? Ya, kalau cukup, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di masjid ini bernilai pahala. Ya. Dilimpahkan kepada kita ketenangan, ya, dan kita berharap kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah terus kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.